Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para penggemar, para subscriber, para youtuber di seluruh Nusantara ya. Dalam episode kali ini saya akan memperlihatkan hasil pembolangan kemarin ya kawanku. Jadi saya waktu kemarin itu mendapatkan bambu unik ya, bambu super unik ya. Ini kawanku, coba lihat, bambu super unik, super ciamik, super bagus ya. Jadi ini sangat pakem sekali, sangat unik sekali, sangat bertuah sekali ya kawanku ini. Yang pertama ini adalah kurung bumi. Kenapa disebut kurung bumi? Karena diibaratkan seperti pintu rumah ya kawanku ini. Seperti pintu rumah. Ini juga pakem ini. Jadi plus pakemnya ini. Terus yang kedua ini, jadi ada tunas masuk ke dalam. Ini jadi kepakemannya adalah rajut sukmo ya kawanku. Ini rajut sukmo. Ini rajut sukmo itu filosofinya adalah buat kinasihan ya, buat asihan ini. Buat keutamaannya buat memikat lawan jenis. Kalau laki-laki untuk memikat wanita, kalau wanita untuk memikat laki-laki. Itu juga jikalau belum mempunyai pasangan ya. Intinya seperti jomblo happy begitu. Yang keduanya bisa buat berbisnis, berdagang, bisnis apa saja, mau jual beli rempah, jual beli kayu, mau jual beli motor, mau buat dealer apapun ya. Ya harus mempunyai seperti ini para bisnismen ya. Bambu seperti ini. Jadi ini kalau dijual ke para kolektor ini bisa laku ratusan juta ya kawanku. Bambu unik sekali ini. Terus yang ketiga naik ke sini ya. Ini filosofinya seperti kubah masjid ya. Jadi intinya ini mirip kubah masjid kepakemannya. Dan terus yang keempat ini kubah masjid besar, ini juga kubah masjid besar ya kawanku. Dan yang ini coba lihat. Jadi biasanya kalau cabang bambu yang di atas di sini, biasanya yang di bawahnya di sini ya kawanku, di sini. Biasanya kanan kiri. Kalau cabang di bawah di sini, cabang di atas di sini. Tapi ini hampir berjajar ya kawanku. Ini. Jadi cabang yang bawah di sini, yang atas di sini, dan di sininya carangnya berdempetan. Ini tergolong kepakeman petuk singkir ya kawanku ini. Petuk singkir sangat pakem sekali ini. Petuk singkir. Dan ada ini kurung buminya juga di dalamnya ya. Dan ini ada alurnya ke sini. Jadi ini mau saya terangkan ya kawanku. Ini ibarat kehidupan manusia ya kawanku. Jadi bambu itu hanya sarana media. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita itu harus berjalan di perjalanan kehidupan secara bertahap ya kawanku. Yang pertama intinya ini adalah alur ke atas, alur menuju kesuksesan ya kawanku ini. Dari bawah coba lihat. Kita itu hidup kalau pengen sukses ini alur menuju kesuksesan. Kesuksesannya di sini ya kawanku. Ini alur sukses langsung melesat di sini. Tentunya mulai dari perjalanan kehidupan manusia ya. Intinya ini adalah simbol kehidupan manusia untuk dalam kehidupan itu perjalanan manusia itu harus bertahap ya, melalui tahap. Yang pertama adalah kurung bumi.
kurung bumi itu intinya manusia itu pulang dari mana-mana masuk ke rumah. Diibaratkan ini rumah, ibaratnya ini rumah. Pulang dari mana-mana masuk rumah, mau kemana-mana juga lewat pintu ya kawanku. Intinya jadi ibaratnya pertama masuk rumah, lalu keluar rumah, lalu dilanjutkan ke perjalanan ini ya. Ini Rajut Sukmo. Intinya dalam Rajut Sukmo itu kita harus mempunyai bekal dalam perjalanan hidup. Mau kita mau berbisnis, bekalnya mungkin harus dengan modal ya, dengan uang intinya. Kalau kita mau bertani mungkin modalnya seperti benih, cangkul, ataupun parang, ataupun pupuk ya kawanku. Dan kalau kita mau bekerja di pabrik, di perusahaan, intinya bekalnya adalah surat lamaran. Ini diibaratkan kita itu keluar rumah, dari sini keluar rumah, lalu melanjutkan perjalanan, mengumpulkan bekal ya. Intinya. Jadi bekal itu yang sudah saya terangkan tadi, buat kalau mau berdagang harus punya modal ya intinya. Nah, selanjutnya naik ke atas ya kawanku, ini adalah kubah masjid kecil. Jadi diibaratkan dalam perjalanan hidup kita itu, kalau kubah masjid kecil ini kita harus rajin ibadah ya, rajin sholat, tentunya 5 waktu. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sodakoh ya. Ini kalau dilambangkan dengan seperti kubah masjid kecil, kita itu intinya sholat di rumah saja ya kawanku. Sholat di rumah yang 5 waktu, rajin puasa ya. Lalu dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Ini adalah mirip seperti kubah masjid besar. Intinya kita harus melanjutkan beribadah di masjid ya kawanku. Beribadah di masjid, mau Jumatan, mau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar ya kawanku. Di masjid besar kita berkumpul secara berjamaah. Tentunya tidak luput dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya mengajak kepada Anda semua untuk melupakan sholat ya, tapi saya mengajak pada para penonton semua, para YouTuber, subscriber, untuk jangan lupa sholat 5 waktu, karena 5 waktu itu adalah tiang agama Islam ya. Jadi kalau bahasa Arab itu as-sholatu imajudin ya, sholat itu tiangnya agama, jadi harus ditegakkan. Seperti bambu ini tegak ya kawanku. Setelah kita beribadah di masjid ya, kita lanjutkan ya kawanku. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ini adalah yang disebut petuk singkir kawanku. Petuk singkir. Filosofinya adalah diibaratkan kita itu dalam perjalanan hidup, mau siapa berusaha berdagang, mau berbisnis, mau punya kantoran, mau bertani. Jadi ini melambangkan kesuksesan. Jadi petuk itu bertemu ya kawanku, bertemu, atau istilah bahasa Sunda nama papendak. Istilahnya kita itu berusaha, mau berdagang, mau bertani, mau berbisnis, mau punya kantoran ya. Jadi intinya ini adalah pertemuan tujuan kita menuju kesuksesan. Intinya kita merintis perusahaan, kita itu berhasil. Kita dalam bertani berhasil, kita dalam mencari uang berhasil, kalaupun di perkantoran pun kita usahanya berhasil. Jadi petuk itu pertemuan, ibaratnya bertemu dari keinginan kita, dari tujuan kita, doa kita itu ketemu dengan hasil tujuan kita. Intinya kita itu mencari uang, mencari bisnis, rezeki yang halal. Kita menemukan uang, kita menemukan perusahaan, kita menemukan pertanian dengan hasil yang sangat menakjubkan, yaitu intinya adalah hasil.
Jadi filosofinya adalah keberhasilan kita di dalam petuk singkir ini. Ini petuk singkir ini jadi disimbolkan dengan perjalanan kita menuju kesuksesan. Dan ini adalah ada kurung buminya juga. Jadi kita itu setelah menuju kesuksesan, kita itu di sini mungkin diamnya di rumah ya, untuk menikmati kesuksesan di sini. Jadi itu tadi kepakemannya ya. Dan ini adalah menuju puncak di sini. Pertemuan ini. Intinya begini kawanku ya. Dari simbol kehidupan manusia, dari ada menjadi tidak ada ya kawanku. Jadi petuk itu pertemuan, diibaratkan dengan laki-laki bertemu dengan seorang wanita. Siang dipertemukan dengan malam ya kawanku. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada wanita. Karena di dunia ini hukum berpasangan ya kawanku. Seperti halnya bola mata ada dua berpasangan. Hidung lubangnya ada dua berpasangan. Telinga ada dua berpasangan. Kenapa mulut hanya satu? Mulut itu melambangkan dari satu, yaitu nunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu. Jadi pembicaraan kita itu harus secara hati-hati, lisan kita harus dijaga ya. Bicaralah yang baik, yang sopan, santun. Jangan mulut itu sampai melukai hati orang lain ya. Karena simbol dari mulut itu melambangkan Allah itu satu, hanya manunggal. Manusia itu mau celaka dan tidaknya, mau berhasil atau tidaknya, tergantung mulut kita. Kalau dari mulut kita bicara, kita akan berhasil, insya Allah, atas izin Allah kita berhasil. Kalau dari mulut kita itu bicara selamat, insya Allah kita akan selamat atas izin Allah ya. Karena punya mulut itu harus dijaga, harus hati-hati ya. Intinya dalam berbicara itu harus berpuasa. Kalau ngomong-ngomong yang kasar, yang jelek itu jangan selalu diucapkan ya. Oke, yang selanjutnya ini puncak pertemuan. Jadi manusia itu dari ada sampai tidak ada. Jadi di sini akhir kehidupan manusia. Petuk itu pertemuan, dilahirkan dan tidak ada. Itu hanya simbol. Jadi manusia itu tadinya manusia dalam kehidupan, lalu dilanjutkan dengan ketidakadaan manusia. Jadi dipertemukan dengan hak pencipta yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, jadi inilah intinya simbol kehidupan manusia ya kawanku. Jadi keinginan manusia itu tadi sudah, ini cuman ringkasan yang tadinya. Keinginan manusia itu melesat kehidupannya, ingin sukses selalu, ingin langsung kaya, ingin langsung berhasil. Nah ini tadi simbol tahapnya. Tahap kita itu harus dengan doa ya. Kepakeman Rajut Sukmo, kepakeman petuk singkir. Ini bambu sangat unik sekali, sangat pakem sekali, ciamik sekali. Ini jadi para kolektor bambu unik ini selalu mencari yang seperti ini. Ini kalau di daya jualkan ini mencapai ratusan juta ya kawanku, kalau dinominalkan uang. Tapi ini saya tidak akan menjualnya sepeser pun ya. Mau disimpan saja, mau untuk koleksi bambu-bambu unik saya ya kawanku ini. Karena ini simbol kehidupan manusia ini. Jadi manusia itu harus bisa menerangkan dari inti simbol-simbol kehidupan manusia. Karena manusia itu diciptakan punya akal dan pikiran. Jadi kita itu kalau mau menuju kesuksesan, kita itu harus memakai akal pikiran ya kawanku. Jadi istilah bahasa Sunda nama tekenging hoyong ngarawu kusiku, janten kedah nete taraje nincak hambalan, janten kedah usaha secara bertahap. Intinya
ilmu zaman dulu itu, orang tua dulu itu ilmunya yang celengan untuk menuju kesuksesan. Itu kawanku ya yang saya terangkan dari simbol kepakeman ini bambu, filosofi ini bambu. Ini terus terang kawanku ya, ini bambu sangat berhodam sekali. Ini bawaan alam, bukan dari rekayasa manusia. Ini buatan alam, ini diciptakan dari alam. Jadi kodamnya pun sangat pakem sekali, bisa mengalahkan ilmu manusia. Karena apa? Karena ilmu ini datang dari alam, dari kewibawaan ini bambu terbentuknya secara sendiri ya. Jadi walaupun ada manusia kebal dari senjata, kebal tahan pukul, ini kalau bawa bambu ini ilmunya bisa ambrol semua ya. Dengan sarana media bambu seperti ini, ilmu manusia bisa diambrolkan ya. Tidak usah dipukul-pukul, tempelkan saja kepada manusia yang punya ilmu tinggi, insya Allah atas izin Allah ilmunya akan ambrol. Dan ini juga bisa untuk pagar ya, pagar keselamatan, seperti halnya guna-guna teluh, tenung, santet dan sebagainya. Kalau ada sarana media bambu ini, ilmu hitam sekalipun bisa kembali lagi kepada pengirimnya. Atas sarana media bambu ini, ilmu itu akan istilahnya senjata makan tuan. Jadi akan makan tuannya sendiri. Jikalau menemukan bambu ini, segera ambil dan simpan di rumah ya kawanku. Karena pakemnya, kodamnya ini sangat tinggi sekali. Ini karena sangat luar biasa ini kawanku ya. Sangat bagus sekali. Ini walaupun ratusan juta, saya tidak akan menjualnya kawanku. Ini buat koleksi ya. Oke, terima kasih kawanku semua. Maaf kepada para YouTuber, kepada para penonton, kepada para netizen. Bukan saya menggurui ya. Cuman saya itu adalah menerangkan tadi dari filosofi sebuah bambu. Jadi ini perlambang bambu perjalanan manusia. Bukan saya menggurui, bukan saya sok pintar ya. Ini karena saya juga manusia ya. Saya juga ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kita hanya sekedar berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada para penonton semua, kepada teman-teman semua, para YouTuber, para subscriber, penggemar bambu unik ya di Nusantara. Saya mohon maaf sekali lagi. Oke, bersama saya Kang Dahlan Suryaman di sini di Raja Rimba channel Vlog Bangun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan tombol loncengnya ya, agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kepada para teman-teman, saya pamit dulu ya. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Salam bambu unik Nusantara. Salam bambu runcing, karena bambu runcing itu bambu senjata Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dengan cara berperang gerilya revolusi. Dengan senjata para pejuang zaman dulu itu menggunakan bambu runcing. Jadi bambu itu adalah sebuah keramat ya, sebuah keramat dari perjuangan Indonesia. Jadi harus kita lestarikan, harus kita budayakan, harus kita tegakkan, karena kita bisa merdeka seperti ini karena sarana bambu runcing yang telah dipergunakan oleh pejuang-pejuang zaman dulu dengan berperang bergerilya melawan penjajah, melawan sekutu ya kawanku. Jadi bambu ini adalah bersejarah sekali dalam kehidupan negara Indonesia ya, sangat bersejarah sekali. Hanya sebuah bambu bisa bersejarah di Indonesia untuk menjadikan Indonesia merdeka. Oke, kepada para subscriber, terima kasih banyak.
para YouTuber, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Salam Embunik Nusantara bersama Raja Rimba channel vlog bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa kembali.